Virus corona, virus corona. Well, balik lagi di channel aku Alan Bidindrawan. Yang paling bahaya dari corona adalah sebenarnya mengelabuhi kita. Karena dampak dari corona ini yang akan lebih parah daripada penyakit corona itu sendiri. Di sini aku bukan menakut-nakuti kita semua, karena aku bukan orang yang pengen membuat suatu kegaduhan. Aku nggak pintar di sana. Tapi yang paling penting sebenarnya pikiran kritis kita untuk menghadapi setiap masalah. Karena masalah sebesar apapun kita bisa hadapi selama kita punya pikiran yang dingin. Menyebabkan kehancuran massal ya, atau kita bisa bilang ya distraction massal gitu. Karena sebenarnya banyak kasus di Indonesia itu yang meninggal rata-rata orang tua. Yang dimana juga sebenarnya orang tua mempunyai recovery yang lebih terlambat daripada anak muda. Karena orang tua itu kalau sakit sedikit aja, itu efeknya bisa luar biasa. Contohnya kalau sudah tua patah tulang, wah itu akan lebih lama recovery-nya daripada kita, anak muda. Nah, ini membuktikan kalau sebenarnya imunitas yang diserang itu adalah distraction-nya mereka. Jadi mereka itu mendistraksi kita bahwa seakan-akan penyakit ini sangat bahaya, dan pada saat itu juga seakan-akan penyakit ini tuh nggak bahaya. Karena pada saat itu orang mikir flu doang, nggak bisa lah tembus ke kita. Tapi sebenarnya begitu tembus, semuanya kena, hampir semuanya, dan semuanya tuh benar-benar jadi takut gitu loh. Nah, pada saat juga virus ini juga sudah terkena, terus kita menganggap bahwa ini biasa aja, masih bisa diatasi. Ternyata banyak yang meninggal, contohnya seperti Amerika. Well, sebenarnya distraction yang dilakukan oleh corona ini bisa jadi pembuka setiap penyakit berikutnya yang dulunya dikatakan belum terlalu berbahaya, yang sebenarnya sudah berbahaya tapi masih bisa dikondisikan. Contohnya, dulu rokok sampai sekarang itu bisa mematikan, bahkan sampai ada suara yang menggantikan pita suaranya karena kehilangan karena dari konsumsi rokok. Ada juga obat terlarang yang bisa buat orang benar-benar sakau dan bahkan bisa meninggal sekejap, bisa aja. Atau mungkin ada orang yang overdosis karena dia nyimeng, atau mungkin dia nginek, atau mungkin dia pakai obat terlarang yang lain. Atau juga ada orang yang meninggal hanya karena HIV AIDS yang bisa ditularkan dari setiap media yang mereka bisa lakukan. Dan yang paling penting sebenarnya karbon monoksida. Nah, karbon monoksida dulu yang kita bahas ya. Karbon monoksida itu zat kimia yang terkandung di dalam knalpot kendaraan bermotor. Kenapa itu bisa berbahaya, dan bahkan sebenarnya sudah disebutkan bahaya tapi belum berbahaya karena sebenarnya belum mengakibatkan kematian massal. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pada saat sebenarnya virus ini bisa membuat kita menularkan juga ke hewan, ini ada beritanya juga. Dan dari hewan juga bisa ke kita, andai kata dari kelelawar itu benar asal muasal virus corona. Bagaimana dengan pada saat asap kendaraan ini yang tadinya belum berbahaya, ini jadi berbahaya karena imunitas kita sebenarnya yang dirontokkan. Setelah itu ada juga kasus makanan junk food. Junk food ini sebenarnya sudah dikatakan tidak sehat. Tapi pada saat kita imunitasnya turun, bagaimana kalau misalnya junk food yang cepat saji itu, yang punya banyak bumbu dapur untuk bisa secara instan nikmatnya sampai sekarang, itu bisa membuat imunitas kita hancur. Atau mungkin juga dengan sesuatu yang lain yang tadinya nggak berbahaya, itu jadi berbahaya. Well, yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya yang terakhir, rokok. Aku lupa. Rokok adalah
sesuatu yang belum berbahaya, tapi sebenarnya itu berbahaya toh. Tapi bagaimana kalau misalkan hanya merokok saja, bahkan yang tidak merokok pun sudah ada yang meninggal toh. Maaf, istri dari Pade Indro itu kan meninggal karena dinyatakan sebagai pasif smoker. Karena dia pasif ya, korban pasif yang didapatkan dari perokok-perokok aktif yang di sekitarnya merokok. Bagaimana kalau ini bisa menularkan satu sama lain, sedangkan kualitas sumber daya manusia kita belum bisa diatur, belum bisa mengerti bahwa kita harus merokok pada tempatnya, kita nggak boleh merokok di sembarang tempat. Bagaimana? Atau mungkin tentang kebersihan yang mungkin bisa membawa penyakit kulit, tapi karena dari kulit itu kita bisa jadi yang lain. Ini bukan menakut-nakuti, tapi sebenarnya ini sebagai peringatan buat kita bahwa apapun bisa terjadi kalau imunitas kita itu menurun. Bahkan imunitas kita itu benar-benar gak stabil. Karena pada dasarnya kita diberikan oleh Tuhan itu hak untuk bisa mengelola semuanya. Kita sebenarnya makhluk yang paling sempurna yang Tuhan ciptakan. Setidaknya kembalikan itu lagi sehingga apa? Sehingga kita tuh tidak melupakan yang seharusnya kita lakukan. Contohnya ya menjaga tubuh kita sebaik mungkin. Kalau kamu merokok, kurangilah merokok. Kalau kamu senang makan junk food, kurangilah makan junk food. Kalau kamu juga juga senang keluar malam, ya kurangilah keluar malam. Karena kendaraan bermotor yang tetap ada di malam hari itu kan ada monoksidanya, dan monoksida bercampur dengan karbon dioksida, sudah lengkap. Itu racun semua. Bagaimana kalau itu bisa membuat kita teracuni? Well, aku cuman membuka pikiran aja. Kalau memang kalian juga berpikiran sama atau ada komen, silakan komen di bawah ini. Tapi yang jelas dari apa yang aku sampaikan di video ini, aku pengen kasih tahu kalau kita bisa mendapatkan kerugian dan bencana setelah corona ini kalau kita benar-benar tidak menyadari dan mengubah hidup kita menjadi yang lebih baik. Oke? See you millennials. God bless you.